Dia ada di sini, sembah Dia. Alami siapa Dia yang sebenarnya. Dia adalah satu pribadi yang bisa engkau rasakan, yang bisa engkau peluk, yang engkau bisa terkonek. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Memanggilmu sebagai Bapa itu keindahan yang luar biasa Tuhan. Kami boleh mengalami siapa Engkau, pribadimu dalam hidup kami. Engkau dekat, tidak hanya hadir bahkan tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang waktunya kami menyiapkan hati dan hidup kami. Apa yang Kau ingin sampaikan, hati kami terbuka. Siap untuk disentuh, diubah, dididik oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan hati yang haus dan lapar. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Bapak kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Sukacita boleh kembali beribadah bersama saudara dan melayani kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak saudara langsung ke Yohanes pasal 17. Ayat yang ketiga, ada satu ayat yang memiliki kebenaran yang begitu dalam, saudara. Yang ingin saya bagikan kepada saudara, jemaat di tempat ini. Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, ternyata hidup kekal itu engkau bisa alami bukan nanti. Bukan ketika kita meninggal. Bukan nanti di dalam kemuliaan Tuhan yang sempurna di kerajaan 1000 tahunnya. Bukan. Ternyata hidup yang kekal sudah bisa kita alami, kita rasakan sejak sekarang. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu artinya adalah mengenal siapa Bapa, mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa dalam pengenalanmu kepada Tuhan akan menentukan hidup kekal itu engkau alami sejak sekarang atau tidak, saudaraku. Ya, perhatikan kata mengenal. Kata mengenal diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ada 3 kata yang diterjemahkan mengenal. Yang pertama itu adalah kata gnostos. Gnostos, saudaraku, itu artinya mengenal karena informasi. Saya kasih contoh. Saudara kenal yang namanya Prabowo Subianto? Pasti kenal dong. Dia Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau saya tanya lebih jauh, saudara tahu nggak apa makanan kesukaan Pak Prabowo? Nah ini mulai berpikir, mulai nggak tahu ini ya. Saya tanya lagi lebih jauh, kalau Pak Prabowo tidur, ngorok atau enggak? Saudara makin nggak tahu ya. Kalau dia lagi ngalami banyak masalah, healingnya ngapain saudara? Makin nggak ngerti. Kenapa? Karena kita dengan Pak Prabowo presiden kita hanya mengenal dia karena berita, karena informasi. Betul mengenal.
Karena dia adalah presiden kita, tapi kita mengenal hanya karena informasi. Kata kedua adalah kata kida. Kida itu artinya saudaraku mengenal karena mempelajari. Ya, orang Kristen mempelajari Tuhan. Lewat apa? Sekolah Alkitab. Tapi apakah dia betul-betul mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya? Belum tentu saudaraku. Yang dipelajari betul theos dan logos. Ilmu tentang Tuhan. Ya kan? Bertahun-tahun belajar tentang teologia. Ya, saya ingat waktu saya pertama kali pindah dari kota saya ke kota Jogja, ya kota yang sekarang saya tinggal, untuk saya berkuliah saudaraku. Waktu cari universitas, saya menginap saudaraku di asrama mahasiswa teologi, supaya Pak murah saudaraku. Ya, saya dengan beberapa teman, cowok cewek jadi satu saudaraku. Kami semua ikut bersama-sama ke Jogja cari universitas. Ya, tentu saja kosnya, kamarnya beda tempat, putri sendiri, putra sendiri. Tapi saudara, saat kami menginap di asrama mahasiswa teologi yang notabene mereka akan jadi calon pendeta saudaraku. Ya, itu ternyata saudaraku ada salah satu calon pendeta saudara. Mahasiswa teologi di situ itu godain temen cewek saya itu dengan cara yang tidak sopan sama sekali saudara. Saya tegur saudara. Saya marah, ya. Tapi ketika saya tegur, dia nggak terima, saudara. Dia ajak saya berkelahi, saudaraku. Tahu nggak cara dia mengajak saya berkelahi? Dia pakai apa? Dia masuk lari ke kamarnya, dia ambil celurit, saudara. Senjata tajam. Waktu itu untung dilerai, saudara. Ya, karena ada yang melerai dan yang ditakuti oleh mahasiswa teologi ini. Akhirnya pertikaian itu berhasil untuk diatasi. Waktu itu saya belum Kristen, saudaraku. Waktu itu saya masih muda, ya, sehingga ketika saya lihat dia ambil senjata tajam, saya pun berpikir saya mau cari senjata tajam juga, saudara. Lihat, saudara, ini mahasiswa teologi, loh, saudara. Sangat kasar, tidak sopan, berkelahi pakai senjata tajam, saudara. Calon pendeta. Orang bisa mengenal Tuhan dengan mempelajari, tapi belum tentu hidupnya berubah. Ya. Kata ketiga adalah kata ginosko. Ginosko artinya mengenal karena mengalami. Nah, inilah mengenal yang dalam, saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup saudara, maafkan, Anda belum Kristen. Kenapa? Anda belum ginosko dengan Tuhan. Ginosko itu mengenal karena mengalami secara pribadi siapa Tuhan, saudara. Nah, kata ginosko seringkali dipakai untuk hubungan suami istri, saudara. Di mana suami dan istri saling mengenal luar dan dalam, amin. Hal yang orang lain gak tahu, mereka tahu. Kenapa? Karena suami istri mengalami tiap hari, berinteraksi saudaraku. Mereka kenal lebih dalam saudaraku, sampai mereka itu ginosko saudara. Nah, seharusnya anak Tuhan, orang Kristen, ginosko dengan Tuhan. Nah, kata yang dipakai mengenal di ayat yang tadi kita baca, ayat 17. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Itu adalah kata ginosko. Mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan lagi, saudara kejar pengalaman dengan Tuhan. Enggak puas dengan satu kali, dua kali mengalami Tuhan. Terus engkau mengalami Tuhan. Satu hari engkau ginosko dengan Tuhan. Dan itu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bukan nanti, tapi sekarang. Kenapa? Karena itu experience kita dengan Tuhan. Pengalamanmu secara pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Dan kabar baik buat saudara. Seringkali Tuhan memberikan pengalaman engkau pribadi dengan Dia melalui yang namanya masalah. Melalui yang namanya tantangan, saudaraku. Kalau melalui berkat,
orang nggak ngalami yang sesungguhnya siapa Tuhan. Tapi kalau masalah, tantangan, tekanan, dan itu membuat hampir putus asa, tapi hanya dia berhasil menang dengan kekuatan Tuhan. Disitulah dia mengalami ginosko dengan Tuhan. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saudaraku, saya berasal dari keluarga non-Kristen. Saya ke kota Jogja untuk kuliah sebetulnya pelarian karena saya anak broken home. Saudara. Saya nggak mau tinggal lagi dengan orang tua saya, jadi ketika kuliah itu kesempatan untuk saya lepas dari mereka karena keadaan rumah itu seperti neraka. Papa mama saya tidak pernah berhenti untuk bertengkar. Ya. Dan kata cerai itu sudah berkali-kali, puluhan ratusan kali keluar dari mulut orang tua saya. Saat itu saya lari ke kota Jogja, melarikan diri dari kenyataan hidup. Tapi justru di Jogja itulah tempat saya melarikan diri, saudara. Tuhan tangkap saya. Tuhan memang punya rancangan yang luar biasa, saudaraku. Ya. Nah, saya berhutang kepada seorang sahabat. Kenapa? Karena saya tertarik kepada kekristenan ketika melihat hidupnya. Hidupnya yang berubah. Teman atau sahabat saya ini, teman main saya, saudara. Dia ini tukang minum. Dia ini tukang minum. Saudara. Dia minum alkohol sama seperti orang minum air mineral. Saudara. Kalau akhir bulan, justru dia minum lebih banyak, dia mabuk. Saya udah biasa lihat dia mabuk, tapi satu hari saya tidak lihat dia ada di kedai minum. Saya tidak lihat dia pulang dalam kondisi mabuk. Saya lihat dia lebih banyak ada di dalam kamarnya. Karena kami ngekos di rumah sewaan yang sama. Saya lihat dia baca buku yang tebal sekali, yang akhirnya saya tahu itu Alkitab. Lalu dia dengerin lagu-lagunya orang Kristen, saudara. Rupanya dia terima Tuhan, dia bertobat. Hidupnya berbalik 180 derajat, saudara. Dia berhenti minum sama sekali. Saat itu saya berpikir kalau orang ini bisa berubah dengan cara yang begitu luar biasa, berarti yang namanya Yesus juga bisa mengubah hidup saya. Dan itu yang membuat saya tertarik. Kira-kira 2-3 bulan setelah pertobatan sahabat saya ini, saya bertobat. Saya lahir baru, saya terima Tuhan, lalu saya masuk di dalam pelayanan. Saudara, saya berhutang kepada sahabat saya. Tapi sayang, di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kami berdua, ini bedanya kayak bumi dan langit. Saya mengalami pertumbuhan yang pesat, tapi teman saya ini dia naik turun terus, up and down. Ya, dia sebentar menggebu-gebu on fire, saudaraku, di waktu yang lain dia lemah. Dia nggak mau lagi melayani, dia nggak mau lagi urusan yang namanya Tuhan Yesus, saudaraku. Nanti lain waktu dia semangat lagi, saudara. Begitu bertahun-tahun, saudara. Kenapa? Karena teman saya ini menggantungkan pertumbuhan iman dan rohaninya kepada hamba-hamba Tuhan tertentu yang dia kagumi, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dia kagumi, datang ke kota Jogja untuk melakukan pelayanan, dia bisa kejar sampai ke hotel. Dia ajak berkenalan, lalu setelah itu dia minta didoakan. Minta sharing firman. Ya, dapat firman apa Pak buat saya? Nanti kalau dia udah ketemu dengan pendeta ini, saudara, hamba Tuhan ini, wah dia jadi kuat, saudara. Tiba-tiba dia jadi semangat, saudara, on fire. Kayak Popeye makan bayam, saudara. Wah langsung, saudaraku, kuat. Tapi setelah hamba Tuhan itu pindah ke kota lain untuk melanjutkan pelayanannya, dia lemes lagi, saudaraku. Lemah lagi, saudaraku. Kayak balon ditusuk jarum, kempes, saudaraku. Jadi iblis sudah menunggu dia dengan jarum pentul, saudara. Nanti lain waktu dia ada lagi hamba Tuhan lain yang dia kagumi datang ke kota Jogja. Dia kejar lagi.
Diajak berkenalan, kemudian ajak sharing, lalu dia minta didoakan. Minta ditumpangin tangan saudaraku, tumpangin kaki. Kuat lagi saudaraku, Popeye makan bayam saudaraku. Tapi setelah hamba Tuhan itu pergi saudaraku, iblis sudah siap dengan jarum pentulnya saudaraku. Tusuk, kempes lagi saudara. Bertahun-tahun naik turun seperti itu saudara. Sementara saya menggantungkan pertumbuhan iman dan rohani saya dengan apa? Saya mengejar mengalami Tuhan secara pribadi. Saya kejar yang namanya mengalami Kristus dalam hidup saya. Saudara. Dan itu membuat perbedaan yang luar biasa. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun gak pernah ketemu karena dia udah pulang ke kotanya saudaraku. Satu kali saya pimpin KKR di Pantura. Di sebuah kota di daerah Pantura, Pantai Utara. Saudara. Rupanya kota itu gak terlalu jauh dari tempat dia tinggal. Naik mobil kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Brosur KKR itu nyampe ke kota dia. Saudara. Dia lihat brosur itu ada nama pembicaranya. Nama saya, tapi gak ada foto saya. Saudara. Jadi dia berpikir ini teman saya yang dulu bukan ya. Hanya untuk membuktikan itu saudaraku. Dia naik mobil saudaraku dari kotanya menuju ke tempat saya melayani itu. Dan dia kaget waktu saya berdiri di atas mimbar saudaraku dan saya khotbah. Turun dari mimbar saudaraku. Dia datangin saya, dia jabat tangan saya, dia berkata, saya tidak pernah menyangka Tuhan pakai kamu seperti ini. Saya tanya, sekarang kamu melayani di mana? Dia dengan mata menahan air mata mengatakan, saya tidak melayani apa-apa. Saya hanya sekedar anggota gereja, itu pun kalau saya mau datang. Saya berkata kepada dia, kamu tahu gak? Kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, kalau saya melayani Tuhan sampai hari ini, itu karena saya berhutang kepada satu orang. Dan orang yang kepadanya saya berhutang adalah kamu. Dia langsung nangis. Belum lama ini Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa. Saya masih sempat doakan dia lewat telepon. Setiap kali dia ketemu dia berkata, saya kok gak bisa kayak kamu ya. Kenapa saudara? Karena saya mengejar mengalami Kristus. Ketika engkau mengalami, terus mengalami dia. Satu hari engkau ginosku saudaraku. Saudaraku, orang mengenal Tuhan itu bisa lewat berbagai macam cara. Ya, orang baca kitab suci bisa kenal Tuhan. Orang berdoa bisa kenal Tuhan. Orang melihat kesembuhan ilahi di depan matanya itu bisa kenal Tuhan. Saya ingat waktu saya menjadi Kristen pemula, masih awal saya jadi Kristen. Saya ikut sebuah KKR di lapangan sepak bola. Saudara. Saat itu yang hadir kira-kira 50.000 orang. Itu kayak cendol saudaraku, di mana-mana orang saudaraku. Ya. Nah, di dekat saya duduk saudara. Itu banyak orang sakit saudaraku, ditandu, ada yang lumpuh, ada yang buta, pakai kursi roda datang saudaraku. Lalu ketika pendeta itu saudaraku dari luar negeri itu melakukan doa untuk kesembuhan ilahi. Saya melihat dengan mata kepala saya saudara. Bahwa orang-orang ini disembuhkan saudara. Yang buta itu melek. Yang lumpuh itu berjalan saudaraku. Datang pakai kursi roda, pulang pakai sepatu roda saudaraku. Maksudnya sembuh. Takjub orang melihat itu saudaraku. Itu bisa jadi mengenal Tuhan enggak? Bisa. Tapi dengar apa yang saya mau katakan pada saudara. Kalau engkau mengalami Tuhan secara pribadi, itu beda. Kalau engkau ginosko dengan Tuhan, caramu membaca dan merenungkan kitab suci itu beda. Caramu berdoa itu akan berbeda. Caramu untuk melayani itu berbeda. Caramu beribadah itu berbeda. Kenapa? Mengalami Tuhan. Ginosko. Amin. Saya mengajak saudara melihat seseorang yang kisah hidupnya saudaraku. Di Alkitab hanya ditulis 1 ayat. Setelah itu enggak ada lagi. Sebelumnya juga enggak ada. Tapi hidup orang ini
mengubahkan banyak orang. Dan orang ini ginosko dengan Tuhan. Markus pasal yang ke-15. Markus 15 ayat 20b dan 21. Ini kisah ketika Yesus habis disiksa, lalu dibawa menuju ke Bukit Golgota, dan Yesus dipaksa tentara Romawi untuk pikul salib. Yesus dalam kondisi sisa tenaga yang ada, karena punggungnya itu sudah hancur, dagingnya tercecer di mana-mana dengan cambuk, dengan ujungnya 3 mata kail. Sekali ditancapkan, ditarik saudaraku, itu daging brodol semua. Tercecer saudaraku, darah mengalir. Dalam kondisi sisa tenaga, Yesus harus pikul salib. Berkali-kali Yesus jatuh. Dan ketika dia jatuh, tangannya tidak bisa menahan tubuhnya karena cara bawanya kan begini, diikatkan ke tali itu, ke kayu. Jadi dia jatuh, wajahnya menghantam tanah. Ya, jadi saudaraku, ini wajahnya sudah tidak berbentuk, bengkak semua, ya, patah tulang pipi dan sebagainya, hidung. Saat itulah ada seseorang yang lewat dengan rombongan yang menyertai Yesus. Markus 15 ayat 20b, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Siapa Simon? Orang Kirene. Dan Markus menyebut nama 2 anak dari Simon, pasti ada maksudnya. Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, Simon Kirene ini, dipaksa, mereka paksa, tentara Romawi paksa untuk memikul salib Yesus. Seraku Simon dari Kirene ini nggak ada hubungan dengan Yesus pikul salib. Tidak ada hubungan dengan rombongannya. Dia ini punya tujuan lain. Sedang dalam perjalanan ya menuju ke rumahnya. Lewatlah dia berpapasan dengan rombongan yang menyertai Yesus ini, saudaraku. Nah, manusia selalu punya ingin tahu, kepo. Saudara. Ngelihat kerumunan orang banyak, pengen tahu ini ada apa. Tapi dia nggak bisa lihat. Kenapa? Karena rombongan itu banyak, saudaraku. Jadi dia harus paksakan. Dia harus permisi, saudaraku, kiri kanan dia mendesak untuk masuk, saudara. Nah, tepat pada saat dia ada di baris depan melihat apa yang terjadi, saat itu tentara Romawi lihat dia. Pas, saudaraku. Kalau orang dunia berkata, apes. Ya. Pas tentara Romawi lihat, dipegang dia, ditarik, lalu dipaksa untuk memikul salibnya Yesus. Dan salib itu kayu yang berat dan kasar itu, saudara. Itu merobek pundak dia. Mendatangkan rasa sakit yang luar biasa, saudaraku. Tapi karena dipaksa, tentara Romawi punya kewenangan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ingat, ketika Simon Kirene pikul salibnya Yesus, jalan bersama dengan Yesus menuju Bukit Golgota. Ingat, Simon dipaksa. Tidak dengan rela hati, saudaraku. Waduh, kasihan. Ini orang kenapa disuruh begitu? Aduh, saya bantu. Enggak, saudaraku. Simon itu mestinya tidak ikut campur urusannya Yesus mau disalib. Tapi dia dipaksa, terpaksa. Nah, orang terpaksa, saudaraku, pasti gak ada yang suka, betul gak? Jadi coba bayangkan ketika dia jalan di sebelah Yesus. Menuju ke Bukit Golgota bersama-sama dengan rombongan itu, tapi di sebelahnya Tuhan Yesus. Kira-kira apa respon dan reaksi dari Simon Kirene terhadap Tuhan Yesus?
Saya percaya pasti awalnya ngomel terus. Ya kan? Gara-gara kamu ini, tahu enggak? Kalau enggak ini, saya kan enggak dipaksa begini. Saya ini punya tujuan sendiri, enggak tahu urusannya dengan kamu. Dia ngomel terus, mulut sama hidung balapan. Tapi semakin menuju sampai ke Bukit Golgota, omelan dia pasti semakin berkurang. Kenapa? Karena dia lihat mata Yesus. Dia bertemu dengan pandangan mata yang penuh kasih. Yesus tidak jawab, tapi mata itu memandang dia. Dan itu pandangan mata yang dia tidak pernah lihat seumur hidup. Mata yang penuh dengan kasih. Sampai akhirnya dari omelan berubah menjadi, kenapa orang seperti ini bisa dihukum dengan level seorang penjahat yang luar biasa, yaitu disalib. Orang ini aku yakin gak bersalah. Lihat pandangan matanya. Lihat bagaimana dia gak berontak sama sekali. Sampai di puncak Golgota. Menurut saudara, apakah Simon pulang? Saya percaya tidak. Kenapa? Sudah kepalang basah, saudaraku. Dia mau tahu apa yang terjadi. Jadi dia tetap ada di tempat. Simon Kirene adalah saksi Yesus disalib. Dan di situ dia mendengar Yesus di atas tiang kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia dengar. Dia dengar ketika Yesus berkata kepada Maria dan Yohanes muridnya, Ibu, ini anakmu. Dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Yesus itu di atas kayu salib masih mikirin ibunya yang seorang single parent. Dan dia minta Yohanes murid yang dia kasih untuk merawat, menemani ibunya Maria. Saudara. Dan itu semua disaksikan oleh orang yang tanda petik apes tadi ini saudaraku. Simon dari Kirene, dia menyaksikan itu semua. Dan ketika Yesus meregang nyawa, lalu berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani, sudah selesai. Saat itu terjadi langit gelap 3 jam. Lalu gempa bumi. Simon menjadi saksi. Simon mengalami Kristus di Golgota. Dan tahukah saudara? Pengalaman Simon Kirene di Golgota. Itu bukan hanya merubah hidupnya. Tapi merubah keluarganya dan banyak orang lain. Pulang dari tempat itu. Simon bersaksi kepada keluarganya, istri, anak-anaknya, saudaraku. Dan mereka semua keluarga ini mengalami perubahan. Mereka terima Tuhan karena kesaksian hidup dari Simon Kirene. Bukan hanya keluarganya menjadi orang Kristen, saudara. Tapi akhirnya keluarga Simon Kirene menjadi para pemimpin jemaat mula-mula. Saya mau ajak saudara melihat satu ayat lagi. Kitab Roma. Roma pasal 16 ayat 13. Paulus memiliki anak-anak rohani dan mereka adalah para pemimpin jemaat di Roma. Paulus menulis surat kepada mereka. Lalu Paulus memberikan salam di pasal terakhir. Ya. Roma 16 ayat 13, salam kepada siapa? Rufus. Saudara ingat siapa Rufus? Rufus adalah anak dari Simon Kirene. Tadi ayatnya kita baca dan disebutkan nama anak-anak dari Simon Kirene. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rufus ternyata
adalah pemimpin jemaat di Roma. Seperti apa pemimpinnya, seperti itu juga jemaatnya. Setuju? Dan saudara tahu jemaat di Roma itu jemaat seperti apa? Baca nanti di rumah Roma 1 ayat 8. Iman jemaat di Roma, kata Paulus, itu tersiar sampai ke seluruh dunia. Ini jemaat yang punya iman luar biasa, saudara. Dan kalau jemaatnya punya iman yang begitu luar biasa, pemimpinnya pasti juga punya iman yang luar biasa. Dan salah satu pemimpin yang luar biasa dari jemaat Roma adalah Rufus. Siapa Rufus? Rufus adalah anak dari Simon Kirene. Paulus berkata salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan. Paulus saja memberikan respek yang tinggi kepada Rufus. Lalu Paulus juga berkata, salam kepada ibu Rufus, yang bagiku adalah juga ibu. Kalau Rufus anaknya Simon, terus ibunya Rufus apanya Simon? Istri Simon. Istri Simon ternyata juga menjadi pemimpin. Menjadi ibu bagi banyak orang. Pengalaman pribadi Simon di Golgota mengubahkan bukan hanya keluarganya, tapi mengubahkan satu bangsa. Mengubahkan begitu banyak orang. Hidupnya bermultiplikasi, saudara, dengan dampak kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Kuncinya karena Simon Kirene itu ginosko dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dia di atas bukit Golgota itu menjadi saksi hidup atas Kristus yang disalibkan, itu membuat dia ginosko dengan Tuhan. Dia mengalami siapa Kristus. Ketika dia bagikan dan impartasikan ke keluarganya, istrinya, anak-anaknya juga mengalami Kristus. Itu terus yang dikejar dalam hidup mereka, mengalami Kristus, mengalami Kristus, mengalami. Sampai mereka ginosko dengan Tuhan. Amin. Yes. Waktu saya masih pelayanan mahasiswa, saya punya teman pelayanan, pengurus persekutuan mahasiswa, dan dia adalah seorang wanita. Dia Kristen sejak kecil. Ya, dia guru sekolah minggu. Dia melayani pelayanan mahasiswa, cinta Tuhan. Tapi satu hari saya mendengar bagaimana hidupnya mengalami kekosongan. Dia cerita, saya pelayanan, saya Kristen sejak kecil, tapi saya ini kosong. Dan dia cerita, waktu dia masih kecil, dia pergi ke sekolah minggu, rajin. Yang sering jemput dia itu tantenya. Satu hari ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia dijemput sama tantenya, lalu diajak ngobrol sampai ke rumah, pulang ke rumah. Di tengah perjalanan dan di dalam obrolan mereka itu, tantenya keceplosan ngomong. Tantenya berkata, memberikan sebuah informasi dan yang membuat dia kaget sekaligus terluka. Ternyata pria yang selama ini dia panggil dengan nama papi di rumahnya, itu ternyata bukan papi kandungnya. Muncul pertanyaan di benaknya sebagai anak kecil. Kenapa papiku pergi meninggalkan aku? Kenapa papi membuang aku? Kenapa mami menikah lagi? Sejak itu luka itu membuat dia pahit sama maminya dan membuat dia juga pahit dengan papi tirinya. Dia gak bisa dekat dengan papi tirinya. Dia berjanji, satu hari aku harus ketemu sama papi kandungku. Dan betul ketika dia berusia kira-kira 14 tahun, SMP. Dia ketemu untuk pertama kalinya
dengan papi kandungnya, saudara. Dan saat dia ketemu, begitu besar ekspektasinya sebagai anak remaja. Aku mau ketemu papi. Aku pasti akan merasakan kehangatan pelukan seorang ayah. Dan betul ketika dia ketemu, untuk pertama kalinya, papinya tuh peluk dia. Lalu papinya dengan air mata berkata, papi minta maaf nak, karena papi meninggalkan kamu. Tapi ketika dia dipeluk dan papinya meminta maaf dengan air mata, dia berjanji kembali di dalam hatinya. Itu untuk pertama kali dan terakhir kali dia ketemu papinya, dia gak mau ketemu lagi. Kenapa? Karena pada waktu dia mau ketemu, dia sangat berharap itu adalah pelukan seorang ayah, seorang papi. Tapi waktu betul-betul dia dipeluk, saudaraku, dia merasakan itu pelukan orang asing. Gimana gak asing? Gak pernah ketemu, 14 tahun gak kenal dan sebagainya. Tiba-tiba dipeluk, jelas itu pelukan orang asing, saudara. Saat itulah dia berjanji, saya gak mau ketemu lagi. Luka itu dia bawa sampai terus dewasa. Sampai akhirnya satu hari, dia mendapatkan seseorang yang membimbing dia jadi kakak rohaninya, seorang wanita juga. Waktu kakak rohaninya mendengar apa yang dia alami, kepahitannya, kekosongan hidupnya, kehilangan gambar bapak yang sesungguhnya, dia diajarin, diberi pengertian sama kakak rohaninya. Kakak rohani berkata, kamu tahu enggak, kalau kamu baca kitab Injil, Yesus berkali-kali berkata, Tuhan itu Bapa. Dia Bapa sejati kita. Jadi kalau kamu kehilangan papi kandung kamu, kalau kamu datang sama Tuhan, kamu boleh panggil dia dengan sebutan papi. Sejak dia diberi pengertian itu, dia merubah doanya. Dia kalau doa dia panggilnya papi, saudaraku, bukan Tuhan, bukan Bapa, papi. Papi, terima kasih sudah melindungi selama sehari penuh. Sekarang saya mau bubuk papi. Selamat malam, selamat istirahat ya papi. Sampai ketemu besok papi. Amin. Besok pagi dia bangun, papi terima kasih. Memberi waktu istirahat tidur yang nyenyak. Hari ini papi lindungi ya, jagai aku selama sepanjang hari ini. Terima kasih papi. Dia berdoa sudah mengubah cara dia panggil Tuhan. Dia panggil dengan nama papi. Sejak dia memanggil nama papi, terjadi terobosan dalam hidupnya. Hatinya yang luka dan pahit ini pelan-pelan sembuh. Kasih papi surgawinya itu membalut. Balut sembuh, saudara. Sampai kemudian ketika sembuh, saudaraku, dia bisa mengampuni maminya. Dia bisa dekat dengan papi tirinya. Karena sebenarnya papi tirinya itu baik sekali, saudara. Orang rumahan yang gak pernah keluar rumah, gak pernah macem-macem. Orang baik, orang lurus, saudara. Dan dia bisa dekat dengan papi tirinya, saudaraku. Seperti teman-temannya perempuan dekat dengan papi mereka. Sembuh. Dibalut lukanya, sembuh. Kenapa? Mengalami. Ketika dia mengalami bahwa Tuhan, Bapa di surga itu papi buat dia, saudaraku. Dia ginosko dengan Tuhan. Dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia berkata kepada saya, sejak itu saya mengalami terobosan. Saya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sejak saya mengenal dia sebagai papiku yang sesungguhnya. Saudara,
pengalaman seseorang dengan Tuhan secara pribadi, itu akan mengubahkan dia. Itu akan membuat dia mengenal lebih dalam siapa Tuhan dalam hidupnya. Tadi dalam perjalanan Pak Ayub tanya saya, Pak, gereja di Jogja di mana, hari apa, jam berapa? Saya beritahu bahwa gereja saya di Jogja ibadahnya hanya sebulan sekali. Enggak selalu hari Minggu, sering malah hari Jumat. Saya yakin beliau rada mikir, ini pendeta siapa, ini gembala apa ini? Masa ibadah raya cuma sebulan sekali? Iya, saya cerita kepada beliau kalau saya melewati 2 periode kepemimpinan gereja. Gereja yang pertama saya juga foundernya, saudaraku. Saya pendiri dari gereja itu, dari 20 anak muda bertumbuh oleh kasih karunia menjadi ribuan jemaat, lalu saya resign. Setelah itu saya merintis gereja yang sekarang ini, bukan gereja besar, dulu mega church, sekarang gereja kecil. Jemaat kira-kira 150 sampai 200-an. Yang saya mau cerita kepada saudara adalah mereka di tempatnya itu dianiaya. Mereka diperlakukan dengan tidak pantas. Tapi apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka berkata saya akan pernah tinggalkan Yesus? Karena mereka mengalami siapa Tuhan. Orang tinggal di desa, tetangga aja jadi kayak saudara, betul enggak? Tapi sejak mereka ikut komunitas kami, mereka lewat ke tetangganya yang sudah jadi seperti saudara, itu diludahin. Dikatain murtad, diejek, dicaci maki, saudaraku. Dan tidak kurang sering disidang, saudara. Diminta untuk balik lagi, saudaraku. Ditanya, kenapa kamu ikut komunitas ini? Kenapa kamu murtad? Saya tanya sama mereka, terus Bapak Ibu jawabnya gimana kalau disidang begitu? Mereka berkata, ya saya jawab begini Pak, beritahu kepada saya, ya, sama tua-tua lingkungan begitu. Beritahu kepada saya, kalau ajaran ini sesat, salah saya akan keluar. Beritahu salahnya di mana. Kalau sebelum saya ikut komunitas ini, saya dulu seorang penjina, saya orang yang suka tukang selingkuh. Istri saya tahu, anak saya tahu, saya tukang pukul istri anak. Tapi setelah saya ikut komunitas ini, saya tidak pernah lagi selingkuh. Saya tidak pernah lagi pukul anak dan istri. Beritahu kepada saya, mana yang salah. Sampai yang tanya, gak bisa jawab. Akhirnya yang tanya berkata, ya sudah lanjut. Tapi lain kali disidang lagi, saudaraku. Apa yang membuat mereka bertahan? Karena mereka ginosko. Mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka, saudara. Memang seringkali Tuhan memberikan masalah. Mengizinkan tantangan, tekanan dalam hidupmu. Supaya apa? Engkau mengalami dia. Engkau ginosko dengan dia. Itu sebabnya jangan takut. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak suara yang menakutkan, betul? Ya. Pokok kalau harga emas naik terus, saudara, itu sebenarnya keadaan menakutkan. Ya yang tukang emas, toko emas ya senang, saudaraku. Tapi keadaan global itu tidak baik-baik saja. Tahun baru sudah disambut dengan berita. Baru masuk 1-2 hari di tahun 2026. Amerika udah culik Presiden Venezuela. Itu goncang lagi, saudaraku. Kalau ada perang, entah yang perang negara kecil pun, itu sudah menggoncang semua bangsa, saudara. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada berbagai macam masalah yang akan siap untuk menghampiri hidup saudara. Tapi saya mau beritahu, justru lewat semua itu, saudara, engkau akan mengalami siapa Tuhanmu. Saya tidak mau sekedar berkata, jangan takut. Wong kenyataannya kadang takut, saudara.
Tapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah engkau akan mengalami siapa Kristus. Engkau akan mengalami siapa Tuhan di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Engkau ginosko dengan Tuhan. Supaya engkau bisa mengenapi ayat 17, Yohanes 17 ayat 3 tadi. Hidup yang kekal adalah ginosko dengan Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mama. Tuhan mengenal engkau. Biarlah boleh menjadi prioritas di dalam hidup kami. Karena hidup yang kekal adalah ginosko dengan engkau. Mengenal siapa engkau. Kami tidak mau mengenal engkau hanya karena informasi. Kami tidak mau mengenal engkau hanya karena mempelajari. Kami tidak mau mengenal engkau hanya karena mendengar khotbah. Kami mau mengenal engkau karena kami mengalami siapa pribadimu dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau itu sering harus melewati yang namanya masalah, kami tidak akan kecil hati. Kami tidak akan lemah iman kami. Kami tahu di balik gelombang yang besar itu ada air yang tenang. Di balik masalah ada kemenangan. Di balik masalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan punya tujuan supaya kami mengenal siapa Tuhan kami. Kami ginosko dengan Engkau. Kaulah segalanya.